Oke. Handphone mahal. Agung suka-suka sekarang di rumah. Agung. Rumah suka-suka. Agak berantakan Pap nih Pap. Sorry Pap. Iya. Dan hujan Pap. Iya. Kebetulan gua kedatangan tamu. Kita podcast emang berdua. Iya. Bukannya tamu, gua host juga. Nggak usah tamu ke rumah. Oh iya, ke rumah. Gua lagi ke rumah Agung sebenarnya mau ngambil mic 10W. 10W yang katanya, dan gue masih ngiri gue sama handphone lo. Sama ditunggu transferannya sudah sewa. Sudah sewa, gak ada transferan. Tapi itu keren gitu. TNW Yang itu. tadi yang kemarin. Iya. Keren juga bang Sareh, gue ngiri. Gue bukan masalah mic-nya sih, emang handphonenya juga sih. Enggak lah, handphonenya biasa. Suwe. Nah, gue sebenarnya lo mau cerita lo yang kemarin dong, yang jalan-jalan ke Purbalingga sebenarnya. Oh, jangan. Oh, ngapain ke Purbalingga? Ke Purbalingga. Ke Purbalingga gua ini apa? Ngedit apa namanya? Ngambil gambar. Emang lo ada acara apa? Ada acara ini event Golaga Fashion itu. Iya, fashion. Nah, jadi lo bisa lihat di itunya Agung, ada tadi udah dinaikin satu ya? Ada satu dinaikin. Nah, itu salah satunya juga pakai mic 10W gue nih, 10W yang lama. 10W jadul. Yang ini baru. Yang ini baru dan bagus juga dipakai di sini, Chef. Memang keren. Gua pengen sih yang ini, cuma mahal. Bisa Agung itu aja bisa. Entah kalau ini dilunas terus ngambil yang ini. Jadi ngapain lo kesana? Ngeliput itu fashion show? Ya, fashion show, terus ngeliput tempat wisata. Sebetulnya lebih ke wisata. Pakai apa nih? Apanya pakai kamera? Pakai kamera. Lalu pakai kamera apa sih toolsnya? Kamera pakai kamera Lumix, Sony. Seri? Apa? Lumixnya seri berapa? Lumixnya G7. G7 guys. Lumix G7, Sony Alpha 7S. Alpha 7S itu kan emang khusus buat video. Terus yang bukan ide yang apa, yang Mark II apa Mark III? Mark III emang buat video emang bagus aja. juga. Tapi yang lo pakai kemarin yang dipakai itu 7S. 7S doang 7S. Ya? Oh, 7S memang spesial buat video. Emang ya? Spesial buat video. Tapi kan lo megang satu doang, lo megang dua-duanya. Ya kan namanya kameranya diem, nggak moving. Oh, yang satu pakai tripod. Dua pakai tripod, satu bergerak. Yang moving lo pakai apaan? Yang moving pakai Osmo. Ada di channelnya ya, Cirandom ya? Ya, ada channel di Random Music. Belum. Enggak, karena yang basic lo apa sih, gue maksud gue jadi ke lu nanyanya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak, ini channel gue, kenapa lu nanyain gue? Nggak, gue mau belajar banyak, mau nyuri ilmu lo sebenarnya. Lo bikin video itu apa, maksud gue basic lo emang ada video, basic video padahal udah diceritain deh ini. Belum. Oh, kelanjutan yang kemarin. Lo cuma sekedar bikin doang, waktu itu kan belum sampai situ. Tapi detailnya nih gue mau tanya, kalau lo sampai ke sana apa lo memang basicnya liputan apa nih, lo sendiri bermain di mana? Sebenarnya gue pernah kerja di satu perusahaan jurnalis. Oh, berarti pernah main liputan juga dong. Pokoknya di Jakarta punya nama, boleh sebutin. Oh, terus selalu channel. Iya. Gue pernah di El Sinta. Oh. Jadi liputan tentang jalan lah. Oh gitu. Nah, tentang jalan. Tapi foto, video. Video ada, foto ada. Ya? Oh, El Sinta. Cuman waktu itu gue lebih dominan, tanggung jawabnya lebih ke megang 3 radio, tapi 3 radio musik. Oh, gitu. Cuma untuk liputan jalan ya, pekerjaan pokoknya itu. Nah, pekerjaan sampingan di El Sintanya adalah membantu elsinta.com. Oh, si websitenya. Oh. Jadi gua di situ ngelihat banyak video di komputer ya, di PC banyak video yang hanya di PC aja, nggak diupload gitu. Oh, gitu. Bukan kerjaan lo apa emang? Bukan. Oh, tapi udah lagi ada stok gambar situ banyak banget. Nah, di situ gua ke HRD mengajukan bagaimana kalau ini diupload semua di websitenya dia. Di YouTube. Di YouTube. Terus dia nanyain manfaatnya apa, ininya apa, gua terangin semua. Pada akhirnya ya udah, yang itu biarin aja, buang karena itu udah lama. Jadi dia maunya yang baru. Nah, disitulah gua mulai, ya udah kalau mau yang baru kita bikin. Pakai kamera apa handphone? Pakai kamera Canon.
Oh. Tapi Canon yang terbaru kalau di sana. Oh, oke. Tuh. Dan Nah, lu dari itu pengalaman itu tuh akhirnya yang ikut itu. ya Sama ada voice-nya nggak suaranya? apanya? Suaranya ada yang ngomong itu voice over apa gimana? Ada Lu? reporter, nggak Oh, reporter. Reporternya canggih, Pak. Elsinta. Oh, rapper biasa di studio ya? Ya di radio. Radio ya? Terus lo bawa keluar tuh dia. Emang ada akhirnya penugasan gitu? Ya. Dan enaknya kalau di Elsinta kemana aja tembus. Nah, kan pers ya? Pers. Kemana aja tembus. Jadi saat itu naik dong berarti? Naik. Cuman gua ya ada sedikit birokrasi di dalam. Begitu atasan gua pensiun, gua ikut pensiun. Biasalah birokrasi lah. Gitu. Takut kesenggol. Enggak, makanya tadi sempat kita ngobrol di luar. Kita juga sebelum bikin konten ini kok agak gelap gimana? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh, di itu gelap apa ya, handphone lo yang lo gelapin turunnya. Jadi sempat ngobrol di luar, lo bilang tadi sempat ngomong gue ini kan spesialisnya video klip. Ya. Nah, itu yang gue mau tanya tuh sebenarnya gue. Jadi gini Pak, Apa sih bedanya gitu loh, Gung? Maksudnya dengan untuk kayak konten-konten biasa video klip itu di mana bedanya? Karena sampai-sampai lo ngomong gue ini spesialis video klip gitu loh, lo pakai spesialis. sebenarnya ada bedanya. Bedanya adalah kalau video klip kan istilahnya apa ya? Lebih banyak gerak ya. Lebih banyak gerak, Eh. terus lebih aktif dan Si lebih kameramennya ya. ya kameramennya. Malah si itunya jatuhnya si statis ya, si artisnya ya. Ya, jadi dia misalkan artisnya nari nih, Iya. kita Angle. mencari angle-nya, nyari momen yang bagus-bagus gitu. Makanya hasil frame untuk seorang editor itu banyak banget. Oh. Jadi nggak cukup 10 stock shoot-nya, malah bisa 50 stock shoot. Itu dari mulai ngambil detailnya, apanya. Malah ada sih beberapa temen yang ngomong kemarin ngomong ke gua, ntar gua kasih tahu lu, gua ajarin lu kenapa harus ngambil Sebanyak itu. maksudnya close up, terus Medium. master ya jarak jauh gitu kan. Ini nih. Lah, gua dari dulu aja gua udah bermain itu gitu. Oh, lo udah tahu ya. Udah tahu, tapi gua ya aja lah. Ya namanya Ya. orang ya. Ya, itu ya, itu dong lo kedewasaan lo ketika lo tahu dan lo nggak nunjukin pengetahuan lo Ya. aja. Biar dia. Tapi memang begitu sulitnya ya, maksud gue memang begitu harus movingnya ya video. Ya, sebenarnya video film juga sebenarnya sama. Oh iya. Cuman kalau film kebanyakan kamera tuh diem. Jadi moving, si artisnya yang bergerak. jadi movingnya tuh pakai roll, Oh ini pakai rel ya. pakai rel, movingnya cuma sedikit. Kebanyakan movingnya sedikit. Kecuali kalau film luar, Tapi film-film sekarang yang gua tonton udah mulai gila, udah mulai kayak di luar. Di luar kan kadang-kadang juga Nah, begitu, itu, iya. Jimmy Jeep segala macam. Loncat bareng sama Loncat itu. bareng sama si aktornya. Betul. Nah, itu yang gua suka itu. Cuma gua nggak sukanya buat film itu, nggak sukanya terlalu panjang, Pak. Iya sih. Kalau video klip kan 24 jam selesai. Kalau ini Jadi bertahun-tahun. apa sih, maksudnya justru dia apa karena udah maksud apa ekstrim sekalian tadi lo ngomong gitu, emang harus begitu Nah, gimana sih? yaitu cara movingnya tuh jadi nggak kaku. Karena kalau kayak misalkan contoh buat podcast, buat apa itu kan semua kamera diam. Iya. Diam, dan kalau gua bilang terlalu formal lah. Gitu. Kalau di video klip kan seni ya, maksudnya gua lebih Iya sih. mengutamakan artnya. Artnya sih. Art, apakah itu art dari backgroundnya, lampu, lighting, apa segala macam. Tapi dari segi pengambilan gambar pun ada seninya, gitu. Berarti Kalau dibentrokin sama teori susah, ya enggak, iya. gitu. Kayak teori kan cara pengambilan gambar. Nah, master, terus kamera 1 sama 2-nya sampingnya agak berapa derajat. Kalau di video klip itu nggak berlaku. Berarti apa lighting nggak berlaku juga dong, Bung? Karena kan lo mau gitu. Lighting lebih parah, lighting sebenarnya lebih sebenarnya kuncinya ada di lighting. Si video klip ini, Bung, Iya, video klip ini kuncinya. tapi kan harus moving, Bung. Kayak sia-sia lo pakai lighting dipadatin juga kayak Makanya gitu. makanya gini, Settingan lightingnya. makanya settingan lighting itu sangat berpengaruh.
entah itu di film, entah itu di video klip, itu berpengaruh. Tapi kalau di film, kebanyakan kan stay. Lighting, stay, lightingnya ini, kalau kebutuhan di video klip, lightingnya banyak. Tergantung musiknya. Musiknya dulu nih seperti apa, makanya sebelum ini Pak, sebelum kita bikin video klip itu, kita meeting dulu sama klien, maunya seperti apa, terus dengerin dulu musiknya. Kalau misalnya beat, nah barulah keluar kebutuhan kita apa. Gitu. Jadi disesuaikan dengan tema si video klip. Iya sih, gue juga si Dika tuh yang sama Om Bom Bom tuh. Ya. Iya dia begitu dengerin, terus langsung cepet loh, gue gila gue Ya. udah biasa main gitu loh. Cepet banget tuh, langsung ada adegannya segala macam, udah dia ajar semua. Iya, karena kalau kita nggak dengerin dulu, bingung Pak. Bikinnya mau apa, kecuali kalau cover lagu ya. Kalau cover lagu nggak disesuaikan dengan tema pun, sebenarnya dengan tema lagu ya. Sebenarnya gue agak malu, karena apa? Malu itu dalam artian, masa sih liriknya seperti ini, kok kita bikinnya cuma begini doang gitu. Sebenarnya agak malu, cuman ya namanya cover lah Pak, nggak apa-apa lah kalau cover mah. Iya juga sih. Tapi gue pengen punya ciri khas, pengen punya karakter. Kan penyanyi pun sama ya, pengen punya karakter. Gue tau, gue inget zaman-zamannya di Jalan Mantovani tuh. Nah, Dia tuh dia punya ciri khas banget. Di Jalan Mantovani dari apa? Dia di mana waktu itu gue lupa itunya PH-nya. Pokoknya di Jalan Mantovani tuh si sama yang rambutnya gondrong tuh. ya itu mah udah legend itu. Legend, Legend gila, banget. gila. Itu Gila. ngerjainnya Noah, sekelas Noah terus. Nah, anak-anak ini gue yang tahu, gue sempat main sama anak-anak kuliahan, mereka nanganin juga gue akhirnya band-band gede tuh. band-band gede Mungkin juga. jadi ngekruin gitu atau memang apa namanya asisten sutradara segala macam, mereka Ya. udah loh. Artinya gini maksud gue, yang senior-senior pun pada apa namanya mengakui kehebatan yang baru-baru ini. Sebenarnya gini, bukan kelemahan ya. Resikonya orang lama itu harus beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Nah itu Gitu. baik alat maupun pengetahuan. Betul. Nah, kekurangannya orang sekarang adalah selalu pengen instan. Jadi ada semua sih ada plus dan minusnya. Makanya kalau gua selalu pengen didampingi sama anak muda supaya kita bisa collab sih sama anak muda, karena ide kita terlalu old school ya. Iya. Sih. Gitu. Nah, Iya sih. kita pengennya di otak kita idenya old school, tapi gimana cara menggabungkan old school ini dengan anak muda zaman sekarang. Masih fleksibel lah. Nah itu, tapi yang gua lihat semua kembali ke masa lalu Pak. Kayak video pengennya sinematik, lebih ke vintage, lebih ke apa gitu. Nah tapi kan di situ anak muda itu menyisipkan sesuatu yang ini vintage tapi kekinian gitu. Nah di situ, makanya lihat aja orang-orang TV kebanyakan anak muda semua. Iya sih. Karena biar fresh gitu. Dan kuncinya adalah yaitu kita itu nggak boleh meremehkan anak-anak muda sekarang. Kalau yang seumuran gua ya nggak boleh lah, maksudnya bukan berarti kita lebih anak muda lebih jago daripada yang tua, yang tua pun lebih jago daripada anak muda, enggak. Gue pernah satu film main satu sama anak-anak UMN situ Tangerang. Mereka lightingnya itu ngambil yang udah pengalaman loh. Oh iya. Bapak itu cuma ini kurang terus ini gitu doang. Betul. Gila, gue bilang nggak pakai ngukur lagi segala macam. Iya, ada orang lighting itu namanya government. Itu government itu tugasnya untuk mengatur lighting. Jadi kebutuhan film, misalkan saudara nih butuhnya lightingnya seperti apa, terus cahayanya mau seperti apa, mau arahnya kemana, itu gaffer udah bisa ngukur dengan matanya dia sendiri. Iya loh. Gitu. Gila lu. Tapi tetap kelihatan Pap di kamera Pap, di situ kan ada itunya Pap, ada apa ukurannya, walaupun nggak pakai apa kata lu alat. Iya, yang pengukur cahaya itu. Iya, pengukur cahaya limiter. Nggak pakai itu pun karena di kamera sekarang kan udah ada tuh. Oh, udah ada ya. Nah, Gituan. jadi kalau kata si sutradaranya, udah cukup nih segini nih lightingnya, berarti dia udah lihat di situ. Gitu.
Dan orang government tuh emang jago-jago, bayaran juga lumayan Pak, gede. Padahal cuman pasang lampu, posisi, tutup styrofoam, apalah segala macam pakai. Iya Gung, tapi dia tahu nih ngecilinnya segala macam. Ya. Dia Cuma tahu itu. kebutuhan kita, itu aja. Kebutuhannya. Dan orang-orang itu udah percayain sama dia udah. Dia bilang oke, udah langsung take gitu. Betul. Ya itu adalah satu poin, kita harus mempercayakan kepada yang ahlinya. Gua ada telepon lagi, lagi ada telepon. Ini Kompul. Oh. Gua tolak dulu deh. Ntar ya. Gue begini dulu. ada job. Bentar Om, lagi on cam. Harus diangkat. Sebetulnya harus diangkat. Gak apa-apa, kita kan konten santai. Om, lagi konten. Nah tadi begitu yang masalah lighting. Nah gue juga kan tadi sempat gue bilang apa bedanya sih si video klip dengan ini? Karena yang gue bikin itu sama teman-teman yang dari Om Bom ini, cuma gitu doang deh, pakai lampu yang itu yang panjang sama satu kamera doang. Jadi ya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita jadi jangan dipaksakan juga Pak. Tapi bener sih apa namanya kameranya kemana-mana gitu. Iya. Nah, itu kreasinya si kameramen. Maksudnya jangan dipaksakan gimana? Jangan dipaksakan gini. Kita bikin video klip, kita pikirin temanya apa, ininya apa, terus kebutuhannya apa. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Kita budgetnya ada sekian, hasilnya pengen wah gitu. Nggak usah dipaksain. Seadanya tapi nggak malu-maluin, itu udah cukup. Yang video laku itu kan budget juga ya Allah minim banget. Tapi menurut gua itu pesannya nyampe. Pertama yang video judulnya apa? Pilihlah aku. Nah, pilihlah aku nih. Pesannya nyampe. Ada di channelnya Papa Jidan. Terus pilihlah aku itu menurut gua pesannya sampai, terus lucunya dapat, apalagi di endingnya itu dapat banget menurut gua. Itu nusuk banget itu. Dengan satu kamera loh Bu, dan sama itu doang. Dan ngandelin matahari kan? Matahari. Iya, ngandelin matahari. Orang udah mendung juga. Nah maksud gue apakah memang ya nggak apa-apa gitu, maksud gue ya yang penting pesen ya. Lo ya, begitu yang penting dengerin lagu, lo mau ngapa tuh udah kebayang dari situ. Udah. Sama yang gua salut adalah dia bisa mengatur kameranya dengan menggunakan matahari, itu sangat susah menurut gua. Lo kan lagi belajar ini. Iya. Sangat susah, apalagi kalau misalkan posisi si kameramen ini adalah dari outdoor harus ke indoor, itu yang paling susah. Dan gua belum dapat, makanya gue pengen belajar tuh, belum dapat gimana cara ngatur posisi kita dari outdoor ke indoor, transisinya supaya tetap sama si ininya. Itu yang gua lagi masih belajar. Nah kita bakal terus update sih, maksud gue di channelnya Agung ini memang banyak yang gue nanya walaupun channelnya dia ya, karena gue pengen banget gini loh Gung, lo bisa jadi konten kreator tapi bukan konten kreator biasa Gung, kayak udah mulai main lighting dari ini mudah-mudahan pada itu Gung, maksud gue pada bahwa mungkin lo cuma pakai lampu-lampu biasa juga bisa lah ngakalin. Bisa. Lo kan jago lighting juga nih. Enggak jago, masih belajar juga Pak. Tapi kan maksud gue dibanding gue lah ya, lo kayak lampu-lampu LED biasa itu bisa pakai gitu. Jadi gini, yang low budget deh, yang low budget. Ya, yang pernah gua kerjain dari pertama, gua kan sebelum pegang kamera kan memang lighting kan. Gua belajar, maksudnya belajar apa sih fungsi lighting di kebutuhan video klip gitu. Gua belajar pelan-pelan, ternyata kebutuhannya tuh banyak banget, malah memang kuncinya ada di lighting gitu. Nah, sebenarnya gampang-gampang susah. Cuman apa ya maksudnya, ya kalau selama kita mau ngulik, mau belajar, ada kesempatan, gua selalu menomorsatukan itu gitu, selalu menomorsatukan belajar, bukan duitnya, tapi yang penting gua dapat ilmunya dulu nih. Lo bisa lah di YouTube lah. Kalau gue pribadi kan gini Gung, masalah lighting kita dari video klip ke lighting, karena kan akhirnya gue bahas tentang konten. Itu kalau gue pribadi harus nggak ada shadow apa gimana sih Gung? Ya, kalau nggak ada shadow gitu. Kalau nggak ada shadow kan itu namanya apa, beauty ya. Beauty lighting gitu. Kalau di fotografi. Tapi kalau ada shadow juga nggak apa-apa kan? Kalau ada shadow nggak apa-apa. Yang penting bagaimana cara mengambilnya kita supaya shadow itu lebih keren.
Jadi objeknya itu adalah ada dua. Misalnya lu sendirian, Iya. kita bikin objek jadi dua, gitu. Lu sama si bayangan lu, gitu. Tapi bayangannya harus keren. Gitu. Justru itu menurut gua sangat bagus sih, maksudnya itu ilmu baru buat gua. Oh harus ada shadow ya? Nggak, emang setahu gua dulu awal nggak boleh ada shadow. Nah, setahu gue juga gitu tahun-tahun berapa itu nggak ada shadow tuh. Ada shadow bocor. Sebenarnya di mana-mana, logikanya gini, di mana-mana, lu mau jalan kemana-mana siang hari pasti ada bayangan. Jangan. Nah, lu duduk dimanapun, mau di resto, mau di apa, di saat ada matahari pasti ada bayangan. Justru bayangan itulah yang menjadi sebuah seni menurut gua. Iya. Seni alami loh itu, Iya. alami banget. Abang menurut gua. lo bisa naruhnya itu menempatkan bayangan itu di mana? Ya, menempatkan bayangannya mau di mana. Mau Sekarang di mana. matahari kita di kiri, berarti bayangan kita bakal ada di kanan, kan? Iya. Gitu. Iya. Gue bakal mau lagi nanti tentang masalah shadow karena memang berapa kalau punya gue kan memang begitu doang ngambil gambar itu. Tapi gue kadang-kadang gue masih nggak puas dengan shadow ini. Gue mau bener kata lo mau utamain ini shadownya itu biar jadi maksimal. Ini sebenarnya shadow ini udah bagus nih. Bagusnya dalam arti gini, kita kan realitanya kan lampu kita di atas ya. Lampu di atas. Lampu rumah. Ini kan posisi di rumah. Iya. Realitanya di atas kita malam hari. Berarti shadownya di bawah. Shadownya pasti di bawah. Pasti di bawah. Nanti bakal kita lanjut lagi. Gue bakal sering juga konten berdua sama Om Agung. Jadi kita nanti bakal bahas setelah beliau belajar tentang shadow untuk yang bikin video sendiri. Tapi gue juga pengen ngebahas dulu lah, maksudnya Apalah gue lah. berkomedi dengan ini dan gue pengen belajar cara berbicara yang apa ya? Yang ya kayak host gitu ya. Abis ini kita bakal ngomongin tentang gue. Antara siap. aku mau lihat-lihat dulu situasi di rumah. Iya. Hujan, takut banjir. Oke, yuk, bye.